Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Sitia Zahra dari kelas 448D 25 dengan NIM 442104448 berasal dari kampus Cengkareng. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang artikel genosida di Palestina yang berdampak pada ekonomi global atau ekonomi dunia. Untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Desi Suryani. Genosida di Palestina, khususnya oleh Israel, dapat memicu dampak ekonomi global yang signifikan, termasuk lonjakan harga minyak dan gangguan dalam perdagangan internasional. Berbagai analisis menunjukkan bahwa kondisi ini dapat memperburuk situasi ekonomi di banyak negara. Genosida yang terjadi di Palestina, terutama di Gaza, memiliki implikasi yang luas dan mendalam terhadap perekonomian global. Yang pertama adalah lonjakan harga minyak. Poin pertama, terjadinya krisis energi. Ketegangan di Timur Tengah seringkali berujung pada lonjakan harga minyak. Genosida di Palestina dapat memicu ketidakstabilan yang lebih besar di kawasan ini, menyebabkan harga minyak bisa naik secara signifikan. Yang kedua ada revisi proyek inflasi. Poin keduanya, kenaikan harga minyak ini berpotensi memaksa lembaga keuangan untuk merevisi proyeksi inflasi yang bisa berdampak negatif pada perekonomian global. Kedua, ada gangguan perdagangan internasional. Poin pertama ada penurunan perdagangan. Konflik yang berkepanjangan dapat mengganggu jalur perdagangan internasional dan mengakibatkan penurunan volume perdagangan antar negara dan negara. Poin keduanya, dampak pada negara berkembang. Negara-negara berkembang yang bergantung pada perdagangan internasional dapat merasakan dampak yang lebih parah, termasuk penurunan investasi asing dan pertumbuhan ekonomi yang terhambat. Ketiga, ada krisis ekonomi global. Poin pertamanya yaitu terjadi kekacauan ekonomi. Menurut analisis dari lembaga penelitian, kondisi perekonomian global dapat memasuki fase kekacauan akibat krisis yang berkepanjangan di Timur Tengah. Poin keduanya ada terjadinya krisis keuangan. Jika situasi ini tidak segera ditangani, dapat terjadi krisis keuangan yang meluas dan mempengaruhi pasar keuangan di seluruh dunia. Yang selanjutnya atau keempat ada dampak sosial dan kemanusiaan. Poin pertamanya ada runtuhnya sistem kesehatan. Genosida ini juga menyebabkan keruntuhan sistem kesehatan di Palestina yang berimbas pada kesehatan masyarakat global, terutama dalam konteks pandemi dan penyakit menular. Itu bisa terjadi. Yang kedua adalah poinnya pengungsi dan mobilitas manusia. Konflik yang berkepanjangan ini dapat menyebabkan gelombang pengungsi yang menambah beban ekonomi di negara-negara penerimanya jika itu terjadi. Yang kelima ada respon dari kebijakan global. Poin pertamanya adalah tindakan internasional. Negara-negara di seluruh dunia mungkin sangat perlu merespon dengan kebijakan luar negeri yang lebih aktif, termasuk sanksi atau bantuan kemanusiaan yang dapat mempengaruhi anggaran dan prioritas ekonomi mereka di sana. Poin keduanya adalah perubahan dalam investasi. Investor mungkin akan lebih berhati-hati dalam berinvestasi di kawasan yang dianggap tidak stabil, yang dapat mengakibatkan penurunan investasi di sektor-sektor penting. Oleh karena itu, dampak genosida di Palestina ini tidak hanya terbatas pada wilayah tersebut. Jadi nggak cuma berdampak pada di wilayah Palestina Gaza aja, tapi juga memiliki konsekuensi yang jauh lebih luas bagi perekonomian dunia. Udah kita lihat atau udah dijelaskan sebelumnya ya, ada 5 hal penting yang bisa terjadi jika hal ini tidak segera ditangani. Itu ada yang pertama ada lonjakan harga minyak, lalu juga ada gangguan perdagangan, terus juga ada potensi krisis ekonomi global. Nah, itu adalah beberapa dari banyak tantangan yang harus dihadapi oleh komunitas internasional. Penanganan yang tepat dan segera sangat diperlukan untuk mencegah dampak yang lebih parah terjadi di masa depan. Kurang lebih seperti itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.